kitab Henokh ya, terutama tentang kejatuhan malaikat atau Watcher yang tadi kamu eee, katakan itu bagaimana sih? Iya, ini bagian paling nendang dari kitab Henokh, yang bikin dia terkenal dan kontroversial di kalangan mistik Yahudi kuno dan juga pembaca modern. Jadi tentang kejatuhan malaikat atau Watcher itu ada di bagian awal, dikenal sebagai kitab para Watcher. Henokh, pasal 36. Tekulik santai ya. Cerita dimulai dengan sekelompok malaikat, disebut Watcher, dari kata Ibrani ir, artinya yang berjaga, yang ditugaskan Tuhan untuk mengawasi umat manusia dari surga. Tapi mereka malah jatuh cinta sama perempuan manusia. Pemimpinnya bernama Semihazah, dan mereka berjumlah 200 malaikat yang turun ke Gunung Hermon dan membuat perjanjian bersama buat mengambil perempuan sebagai istri mereka. Dari hubungan itu, lahirlah para raksasa, disebut Nephilim, yang menurut kitab Henokh bukan cuma besar badannya, tapi juga kejam dan rakus. Menyesemaikan manusia, mengajarkan kekerasan, bahkan kanibalisme. Charles banget pokoknya. Tapi nggak cuma itu, para malaikat yang jatuh ini juga ngasih ilmu kepada manusia. Misalnya, Azazel ngajarin bikin senjata perang dan perhiasan, Semihazah ngasih ilmu sihir dan ramalan, yang lain ngajarin soal bintang, bulan, pengobatan, dan semacamnya. Apa sih yang bikin marah Tuhan? Karena mereka mengganggu dan surgawi dan bikin manusia jadi rusak total. Nah, Henokh dalam kisah ini diangkat sebagai perantara. Tuhan kasih wahyu ke Henokh, lalu dia diminta menyampaikan pesan hukuman kepada para malaikat itu, bahwa mereka bakal dibelenggu dan dilempar ke dasar bumi. Disebut abis sampai hari penghakiman. Yang menarik, dalam tradisi mistik Yahudi seperti Kabbalah dan Hekalot, peristiwa ini dijadikan dasar bahwa ada ilmu-ilmu surgawi yang bocor ke dunia lewat entitas-entitas spiritual yang memberontak. Jadi ada kesan bahwa pengetahuan manusia modern, baik yang baik maupun yang destruktif, punya asal-usul supranatural. Tradisi ini juga memengaruhi pandangan Yahudi dan Kristen tentang kejahatan kosmis, dan bahkan nyambung ke kisah-kisah tentang Lucifer atau setan yang jatuh. Meskipun konteksnya beda ya. Gimana? Makin penasaran atau ada bagian tertentu dari kisah para Watcher yang mau kita kupas lebih dalam? Terus juga soal Nephilim yang tadi kamu bilang itu versi kitab Henokh. Nah, soal Nephilim ini memang bagian paling bikin penasaran dari kitab Henokh. Kalau di Kejadian 6 ayat 1-4, Nephilim cuma disebut sekilas. Anak-anak dari anak-anak Allah dan perempuan manusia, yang katanya jadi orang-orang gagah perkasa zaman dahulu. Tetapi,